Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Ustadz Yusuf. Nah, hari ini kita akan belajar materi seni kelas 6. Di tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas atau belajar maupun pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Sikap kerja keras ini harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Caranya dengan menjalankan sesuatu secara sungguh-sungguh, istiqomah, dan tidak mudah menyerah. Kerja keras harus dilakukan, meskipun memulainya dari hal-hal yang kecil dan terbatas. Sikap kerja keras dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan, misalnya keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, di sini lagunya kita menggunakan nada Tamiya, teman-teman. Tamiya itu adalah film kartun zaman dulu. Oke, jadi nadanya seperti ini, teman-teman. Ayo teman, ayo kita kerja keras dengan tidak mudah menyerah, istiqomah untuk meraih cita-cita, sebuah kesuksesan menanti. Di saat rasa malas datang dan melanda di diri, tetaplah semangat dan terus semangat. Ayo membantu orang tua, semangat giat belajar, rendah hati dan ramah dan suka menolong, hemat dan juga gemar menabung, bekerja bakti, mandiri saat mengerjakan tugas sekolah. Nah, selanjutnya adapun untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai reklame. Jadi, reklame itu berasal dari kata reklomos. Re yang artinya ulang, klomos artinya panggilan atau teriakan. Reklame adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Adapun ciri-ciri reklame, pertama, singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Kata-kata yang digunakan dalam reklame singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Kemudian, menarik dan mencolok. Desain reklame mencolok. Kemudian, jujur. Pesan yang disampaikan dalam reklame harus jujur. Dan selanjutnya dilakukan berulang-ulang. Reklame biasanya disampaikan secara berulang-ulang, sehingga masyarakat mengetahui pesan yang disampaikan. Fungsi reklame. Nah, fungsinya itu yang pertama, untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai suatu brand, produk, atau jasa. Kedua, mengajak atau mempengaruhi masyarakat sehingga mereka mau menggunakan suatu produk atau jasa. Yang ketiga,
menciptakan dan membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu brand, produk, atau jasa yang diinformasikan. Yang keempat, mengupayakan kepuasan tertentu kepada konsumen. Dan yang kelima, menjadi media atau alat komunikasi antara penjual dan dengan calon konsumen. Selanjutnya ada jenis reklame berdasarkan tujuan pengadaan. Pertama, reklame komersial, yaitu reklame yang dibuat untuk kepentingan bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Contoh, reklame komersial seperti poster, spanduk, baliho, dan pamflet. Itu termasuk reklame komersial. Reklame non-komersil yaitu reklame yang dibuat untuk kepentingan umum, misalnya himbauan, informasi layanan masyarakat, dan lainnya. Contoh reklame non-komersil, donor darah, reklame pajak, dan juga baliho. Terus kemudian berdasarkan sifatnya. Reklame peringatan, yaitu reklame yang bersifat mengingatkan masyarakat untuk melakukan hal tertentu. Contoh, reklame tertib lalu lintas. Kemudian selanjutnya ada reklame penerangan, yaitu reklame yang bersifat memberikan informasi kepada masyarakat umum. Contoh, reklame informasi tentang kesehatan. Itu termasuk reklame penerangan. Reklame ajakan atau permintaan, yaitu jenis reklame yang sifatnya mengajak atau meminta masyarakat untuk mengikuti ajakan atau permintaan tersebut. Contohnya reklame donor darah, reklame bantuan bencana. Selanjutnya ada juga berdasarkan tempat pemasangan. Ada indoor dan outdoor. Kalau reklame indoor, yaitu reklame yang dipasang di dalam ruangan. Nah, umumnya reklame indoor berukuran kecil atau sedang dengan bahan kertas, contoh etiket, brosur, dan leaflet. Reklame outdoor, yaitu reklame yang dipasang di luar ruangan dan terpapar sinar matahari. Umumnya reklame outdoor berukuran besar dan dibuat dengan bahan kedap air dan tahan sengatan matahari. Contoh seperti spanduk, papan nama, dan juga baliho. Kemudian berdasarkan media, ada reklame audio, reklame visual, sama reklame audio visual. Kalau reklame audio adalah papan iklan yang datang langsung dan tidak langsung dengan barang tersebut, misalnya radio iklan. Kemudian ada juga reklame visual, yaitu papan iklan yang disajikan dalam bentuk visual atau gambar, misalnya iklan, poster, spanduk, brosur, selebaran, tanda, dan megatron lainnya. Nah, ada juga reklame audio visual. Ini berarti bahwa papan iklan disediakan dalam bentuk gambar dan suara, misalnya iklan di TV dan iklan di YouTube. Adapun langkah-langkah untuk membuat reklame, berikut ini adalah beberapa cara untuk membuat reklame yang harus diperhatikan. Yang pertama, siapkan bahan dan alat. Sebelum kita membuat reklame, kita harus menyiapkan bahan dan alat terlebih dahulu. Bahan dan alat tersebut bisa berupa cat, kertas, atau kain. Terus kemudian ada juga spanduk, media, dan cetakan lainnya. Komposisi. Setelah menyiapkan bahan dan alat, atur komposisi. Komposisi adalah bentuk susunan benda atau objek. Yang ketiga, gambar bentuk objek reklame. Gambar bentuk objek atau iklan yang ingin dibuat. Pewarnaan. Nah, langkah terakhir ini dalam membuat reklame adalah mewarnainya. Reklame yang baik harus dapat menarik minat orang untuk menyampaikan pesan. Untuk hal ini, kita perlu memilih warna yang menonjol dan dapat menarik perhatian bagi banyak orang. Selanjutnya, prinsip-prinsip untuk menggambar sebuah reklame, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komunikatif. Artinya komunikatif adalah komunikasi antara dua pihak, yaitu produsen dan konsumen. Komposisi.
Komposisi itu posisi gambar dari bentuk suatu objek atau adanya penataan suatu objek. Kesatuan adalah saling mendukung dan saling melengkapi satu sama lain. Terus, menjaga pusat perhatian. Pusat perhatian memiliki elemen yang dominan dan diciptakan oleh warna dan kontras. Yang kelima itu huruf reklame, ada huruf sans serif, dan spasi. Yang dimaksud huruf sans serif itu yaitu huruf yang terdiri dari huruf besar dan kecil. Kalau huruf serif adalah huruf yang proporsinya berbeda dengan proporsi dan bentuk huruf standar lainnya. Kalau spasi huruf adalah jarak antar huruf yang harus sesuai dan seimbang. Nah, ini adalah contoh reklame komersial. Di sini contoh iklan mobil. Terus, nah, ini contoh reklame non komersial. Oke, kesimpulan pada materi hari ini. Pertama, kata reklame berasal dari kata reklomos. Re artinya ulang, klomos artinya panggilan atau teriakan. Reklame adalah media untuk menyampaikan informasi atau menawarkan suatu produk kepada halayak menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Adapun ciri-ciri reklame yaitu singkat, jelas, mudah dimengerti, menarik, mencolok, jujur, dan dilakukan berulang-ulang. Fungsi reklame yaitu menyampaikan informasi, mempengaruhi masyarakat, menciptakan kesan baik, mengupayakan kepuasan, dan menjadi alat komunikasi antara penjual dan calon pembeli. Yang kelima, jenis reklame yaitu ada poster, baliho, spanduk, pamflet, etiket, brosur, leaflet, iklan, dan selebaran. Kemudian langkah membuat reklame yaitu menyiapkan bahan dan alat, komposisi, menggambar objek, dan pewarnaan. Ketujuh, prinsip-prinsip untuk menggambar sebuah reklame yaitu sebagai berikut. Komunikatif, komposisi, kesatuan, menjadi pusat perhatian, dan huruf reklame. Nah, dengan mempelajari reklame ini, kita bisa membuat reklame sendiri untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Adapun untuk proyeknya, yaitu membuat sebuah reklame yang berisi informasi mengenai suatu produk, barang yang biasa kita jumpai sehari-hari. Ketentuan membuat proyeknya, yang pertama, dibuat pada selembar kertas HPS. Jadi teman-teman silahkan untuk membuatnya dalam kertas HPS. Kemudian yang kedua, reklame dibuat semenarik mungkin dengan menggunakan pewarnaan yang menarik. Ketiga, reklame berisi gambar dan kalimat singkat yang berisi ajakan untuk menggunakan suatu produk. Seperti contoh reklame tadi teman-teman, yang mobil itu. Kemudian yang keempat, jika sudah tuntas, silakan dipoto dan dikirimkan ke classroom. Nah, ini contoh reklame lagi teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video pembelajaran seni hari ini. Ustaz Yusuf mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.